Rencana gempa yang terjadi di Lebak ternyata dimanfaatkan sebagian orang untuk menyebarkan berita bohong hoax atau terkait dengan informasi COVID-19. Kita akan ke kasus pertama pemirsa. Kominfo ini mengangkat pemberitaan yang beredar di media sosial itu berita hoax tentunya dapat merugikan dan menggemparkan masyarakat. Berita hoax dan seperti televisi dan radio masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yolana Farasania dengan NIM 12512700042. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan studi kasus yang berjudul Dampak Penyebaran Hoax pada Pemilu tahun 2024 terhadap Ketahanan Nasional Indonesia. Pemilu merupakan salah satu wujud pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Agar demokrasi berjalan dengan baik, masyarakat membutuhkan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, selama tahapan pemilu tahun 2024, berbagai informasi palsu atau hoax beredar melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, dan X. Salah satu hoax yang ramai diperbincangkan terjadi pada bulan Januari tahun 2024, yaitu beredarnya video yang mengklaim bahwa Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyusupkan 52 juta data pemilih ke dalam daftar pemilih sementara atau DPS. Informasi tersebut menyebutkan bahwa data tersebut digunakan untuk melakukan manipulasi hasil pemilu sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Hoax tersebut menyebar dengan sangat cepat di berbagai platform media sosial dan memicu perdebatan di tengah masyarakat. Banyak pengguna media sosial yang langsung mempercayai informasi tersebut tanpa melakukan pengecekan terhadap sumbernya. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi melalui tim AIS melakukan penelusuran dan menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoax. KPU juga memberikan klarifikasi bahwa proses penyusunan data pemilih dilakukan melalui mekanisme resmi yang transparan, melibatkan berbagai pihak, serta diawasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klarifikasi tersebut dipublikasikan melalui laman resmi Kementerian Komunikasi dan Digital pada tanggal 15 Januari tahun 2024. Menurut saya, kasus penyebaran hoax pada pemilu tahun 2024 ini merupakan salah satu ancaman terhadap ketahanan nasional Indonesia, khususnya di dalam bidang politik, informasi, dan persatuan bangsa. Ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan pertahanan militer saja, tetapi juga kemampuan suatu negara dalam menjaga stabilitas politik, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Dari perspektif hukum, setiap warga negara memang memiliki hak dan menyampaikan pendapat dengan bebas dan memperoleh informasi sebagaimana dijamin dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas. Dalam pasal 28J ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa dalam menggunakan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang demi menjaga moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Selain itu, penyebaran berita bohong melalui media elektronik juga dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan. Yang kedua, atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik apabila memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, penyebaran hoax selama pemilu tahun 2024 tidak hanya berpotensi melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan keresahan, memecahkan persatuan masyarakat, menurunkan kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu, serta mengganggu stabilitas politik nasional. Apabila kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka ketahanan nasional Indonesia akan melemah karena masyarakat menjadi mudah terprovokasi dan kehilangan rasa saling percaya. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran hukum, sikap kritis, serta tanggung jawab setiap warga negara untuk menggunakan media sosial agar demokrasi dapat berjalan dengan jujur, adil, dan damai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,
terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, meningkatkan literasi digital agar masyarakat mampu membedakan informasi yang benar dan informasi yang palsu. Kedua, selalu melakukan verifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum membagikannya kepada orang lain. Ketiga, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang bersifat provokatif atau mengandung unsur kebencian. Keempat, pemerintah, media, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu bekerja sama memberikan edukasi mengenai bahaya hoax. Selain itu, penegakan hukum terhadap penyebaran hoax harus dilakukan secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari dampak negatif dari penyebaran informasi palsu. Melalui studi kasus ini, saya menyadari bahwa menjaga ketahanan nasional bukan menjadi tanggung jawab pemerintah, TNI, Polri, maupun penyelenggara pemilu, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh warga negara. Sebagai mahasiswa hukum tata negara, saya memiliki rasa tanggung jawab untuk menjadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dengan selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya kepada orang lain. Dengan demikian, saya dapat ikut menjaga persatuan bangsa, memperkuat demokrasi, serta mendukung terwujudnya ketahanan nasional Indonesia dengan kuat di era digital. Sebelum saya mengakhiri pemaparan ini, ingatlah bahwa satu informasi yang kita bagikan dapat membawa manfaat, tetapi juga dapat menimbulkan perpecahan jika informasi tersebut tidak benar. Demikian pemaparan studi kasus yang dapat saya sampaikan mengenai dampak penyebaran hoax pada pemilu tahun 2024 terhadap ketahanan nasional Indonesia. Semoga kita semua dapat menjadi warga negara yang bijak dalam menggunakan media sosial, mampu menyaring informasi dengan baik, serta turut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.